Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Perlu ekstra sabar menghadapi pria narsis dan manja itu. Ampun tuan, tidak kok. Tadi cuma bercanda dengan paman. Iya kan paman? James menyenggol lengan Hendra. Sejak kapan mereka menjadi paman lo James? Sindir Hendra. James memutar bola matanya jengah, melihat kelakuan atasannya itu, tidak sakit, tidak sehat sama saja. Sudah, ini juga sakit begini masih saja sinting ya tidak sembuh-sembuh. Tobat gih, kesal kini. Ma, kalau aku diam, badanku sakit semua. Lihat apa kalian tidak melihat, sudah seperti Pinocchio yang belum diberi nyawa. Kaku. Istriku tolong aku, mereka memojokkanku. Rendra mencari perlindungan karena sudah dibuli. Raisya jadi tersenyum geli sendiri. Wah begitu dong istriku, senyummu sungguh menawan, jadi jangan nangis ya. Bocah itu berhasil membuat Raisya tersenyum. Dan refleks mencubit lengan Rendra dengan gemas. Aduh, sudah main KDRT saja ini dokter cantik, geluh Rendra. Syukurin, Zain mendukung tindakan menantunya. Penghulu juga tersenyum geli. Dia baru menemui keluarga yang aneh seperti ini selama menjadi penghulu. Dia berdehem. Masih ada prosesi yang masih harus diselesaikan tuan. Kata-kata penghulu membuat mereka sadar. Oh iya, silahkan Pak Penghulu. Zain meminta penghulu menyelesaikan proses akad nikah yang masih ada. Sekarang pengantin wanita supaya mencium tangan pengantin pria. Dilanjutkan pengantin pria melafalkan doa yang baik-baik pada istrinya dia atas kepala istri. Raisya mendekati tempat tidur Rendra menundukkan kepalanya, serta mencium punggung tangan Rendra dengan taksim. Dilanjutkan Rendra merapalkan doa yang terdengar sangat merdu di telinga Raisya. Setelah semua usai, penghulu segera pergi dari rumah sakit. Karena tadi dia diculik dari sebuah acara pernikahan di masjid dekat rumahnya. Oke, saya pamit dulu untuk surat nikahnya, besok supaya diambil di kantor agama dan ditandatangani kedua mempelai. Serta surat-surat yang belum lengkap besok juga harus sudah dikirim ke kantor, kata penghulu. Siap Pak, besok kami antar persyaratan yang masih kurang dan mengambil surat nikah Tuan Marendra dan Nona Raisya, jawab James. Dia yang akan mengantarkan penghulu tersebut kemana tadi dia menculiknya. Ada-ada saja ulah orang kaya itu ya, menikah sudah seperti beli permen saja. Dan pakai culik menculik penghulunya, bisa disebut tindak pidana ini, kalau dilaporkan, kata penghulu. Ah, jangan begitu dong Pak, ini untuk Pak Penghulu yang sudah baik banget. Mau diculik dan menikahkan tuan kami, ucap James sambil menyodorkan amplop coklat tebal. Penghulu tadi memeriksa isi dari amplop itu, matanya melotot tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Ini asli semua, heran penghulu. Kalau palsu, bisa ditindak pidana lagi dong Pak, kami warga negara yang baik. Dan pastinya menggunakan uang asli sebagai alat pembayaran. Tapi ini banyak sekali,
bisa untuk hidup setahun ini, ucap penghulu dengan polos. Ah, tidak juga Pak, buat beli mobil juga masih nambah banyak, goda James. Sementara di rumah sakit, Alex bertugas mengantarkan kembali kedua pamannya. Selamat atas pernikahannya, semoga kalian bahagia, jadikan ini pelajaran untuk kamu nak. Dan ingat sesuatu yang tidak kita inginkan bisa jadi itu adalah sumber kebahagiaan kita. Seperti kisah pernikahan ibu dan ayah kamu, kata-kata Radit menyejukkan hati Raisya. Dia juga mengingat bagaimana pernikahan kedua orang tuanya. Kimi memanggil Raisya, ada yang dia ingin bicarakan dengannya dan juga Vina. Nak, sebelumnya Mama minta maaf, tapi ini harus disampaikan. Pernikahan kalian untuk sementara waktu akan dirahasiakan dari publik. Bukannya apa-apa, tapi ini demi keselamatan kamu dan Rendra. Nanti kalian di depan umum bersikaplah layaknya dokter dan pasien. Ini karena kondisi Rendra yang masih seperti ini, akan ada banyak yang memanfaatkan keadaan ini untuk menghancurkannya. Dan dia belum bisa melindungi kamu, bahkan dia masih harus bergantung padamu nak. Musuh-musuhnya sangat banyak, Kimi menjelaskan untuk rahasiakan pernikahan ini. Baik Ma, saya ikut saja apa yang terbaik untuk kami, jawab Dokter Raisya pasrah. Dokter Vina juga, bantu Raisya ya, Tante tahu kau adalah sahabat baik Raisya, pinta Kimi pada Vina. Iya Nyonya, saya pasti akan membantu Raisya, dia sahabat saya dari kecil. Sudah seperti saudara, tapi setelah lulus SMA saya dan orang tua pindah ke Jakarta, jawab Vina. Jangan panggil saya Nyonya, Tante saja, dan malam ini kalian bisa kembali piket jaga. Biarkan Rendra bersama kami dulu, ucap Kimi. Dua dokter muda itu keluar dari ruangan tersebut. Raisya segera berganti pakaian dengan pakaiannya yang tadi dan kembali ke IGD untuk kembali kerja. Ray, gila lo, lepas dari kandang buaya lo masuk ke kandang singa, lo denger tadi musuh mereka banyak. Jadi lo harus hati-hati, dan suami lo ganteng banget Ray. Meski dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, tapi karismanya tidak berubah, ucap Vina. Kenapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Sewot Raisya. Ye, istrinya cemburu nih ya, goda Vina. Raisya memukul bahu Vina gemes. Enggak ya, kamu lihat tadi orangnya narsis banget. Perlu ekstra sabar menghadapi pria narsis dan manja itu. Raisya mengelus dadanya. Daripada si buaya sok ganteng dan tidak bermodal itu, bisanya cuma menggombal. Untung my bestie sudah putus dari dokter cabul itu. Vina mencubit pipi Raisya. Bisa saja, kamu memberi julukan, dokter cabul, tapi bener juga ya, masak mereka anu-anu di rumah sakit. Pintunya juga tidak dikunci lagi. Hi, jijik aku melihatnya, celoteh Raisya. Vina malah tertawa ngakak. Hahaha, sekarang lo bilang jijik. Entar kalau lo sudah merasakannya dengan Mas Rendra bakal ketagihan. Baru tahu rasa lo,
tunjuk Vina tepat di depan hidung Raisya. "Ah, Mas Rendra." Raisya segera menutup mulut Vina yang bocor itu dan menggandengnya segera ke IGD. Karena mereka sudah lama meninggalkan pekerjaan mereka, Dokter Siska yang jaga sendirian dengan Dokter Aziz langsung cemberut melihat kedatangan mereka. "Lama sekali sih kalian, periksa pasien begitu saja lama banget," ketus Dokter Siska sambil memonyongkan mulutnya. "Maaf ya Siska Cayang, kami lama harus memeriksa Tuan Muda Rendra. Dia mencoba untuk bunuh diri," jawab Vina. Dia duduk di samping Siska. "Mau bunuh diri? Terus bagaimana? Ih, kalau Mr. Rendra mati, kita semua bakal patah hati masal." "Kehilangan cowok paling ganteng di sini," celoteh Siska. Sementara Raisya cuma tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Karena memang banyak sekali wanita yang menggandrungi suaminya itu. Ya lukanya membuka. Tadi Dokter Raisya harus menjahit ulang dan menenangkan dia. "Perlu proses ekstra," jawab Vina bohong. "Kasihan ya, pasti dia frustasi dengan keadaannya saat ini. Raisya bukannya lo yang membawanya kemari." "Bagaimana sih ceritanya?" tanya Siska. "Waktu itu mobil kami berpapasan, dan mobil Tuan Rendra ditabrak kontainer dari belakang sampai menabrak batas jalan. Bahkan kontainernya kabur saat itu juga." Raisya menjelaskan kronologi. Bagaimana mobil Rendra disurung dari belakang, bahkan dilindas. "Pasti musuh-musuh bisnis yang merasa dendam pada Mr. Rendra. Kabarnya dia sangat keras di dunia bisnis. Bahkan bisa menghancurkan sebuah perusahaan hanya dalam hitungan menit," ungkap Aziz yang baru bergabung. Raisya manggut-manggut. Apalagi Nona Naela dan Nyonya Kimi, mereka mafia wanita yang kuat. Bahkan suami Nona Naela itu dijuluki King of Mafia, asal dari Rusia, tambah Aziz. "Iya, tampang Nona Naela saja sudah serem banget, tapi beda dengan Tuan Rendra yang lucu. Dan kabarnya mereka berubah kejam setelah anak ketiga Nyonya Kimi meninggal diculik oleh mafia asing," Siska menimpali. Salman yang tadi baru dihajar bodyguard Rendra berjalan lunglai keluar dari rumah sakit. Dia tidak menyangka kalau hari ini dia diputuskan oleh gadis polos itu dan dia malah menikah dengan anak pemilik rumah sakit. Bahkan diancam akan dipecat, bisa jadi gelandangan dia, apalagi orang tuanya selalu minta jatah 10 juta per bulan. Memang gaji dan penghasilan dokter spesialis jantung tidaklah sedikit, tapi dia juga ingin hidup mewah seperti dokter yang lain. "Sial, kalau Ray sudah tidak mau dengan gue, bagaimana bisa gue minta bantuan mengirim uang bulanan ke kampung? Gue harus bisa merayunya lagi." Kiri Raisya, kanan Ratu. "Kalau salah satu saja sudah kabur, sudah begini. Bagaimana kalau keduanya meninggalkan gue?" Salman memukul-mukul udara dengan tinjunya. Sementara Clara Amalia sudah sampai di Singapura, dia langsung menuju ke hotel beserta beberapa model yang dia sewa. Sesampainya di hotel dia tidak mendapat kamar. "Mau reservasi kamar atas nama Clara Amalia," ucap Clara pada resepsionis hotel.
Karena beberapa waktu yang lalu dia sudah booking beberapa kamar hotel paling mahal di sana. Tentunya dengan merayu Rendra, resepsionis mencari data Clara Amalia di komputernya tapi tidak ada nama tersebut di sana. Maaf Nona, tidak ada nama pesanan atas nama Clara Amalia, ucapnya. Tapi saya sudah memesan jauh hari. 1 kamar Presiden Suite dan 5 kamar VIP untuk isi double. Clara masih ngeyel. Maaf, saya sudah mengeceknya sebanyak 3 kali tapi tidak ada nama Clara Amalia di sini. Jawab petugas masih sopan. Kalau Narendra Ibrahim dari Indonesia, Clara belum menyerah juga. Dia pikir pesanan kamarnya memakai nama Rendra. Petugas kembali mengecek nama Narendra, dia mengernyitkan dahinya. Karena Rendra membatalkan semua kamar yang dipesan, bahkan uangnya tidak diminta balik. Maaf Nona, nama itu juga tidak ada. Tadi siang Tuan Narendra sudah membatalkan observasi kamar-kamar itu. Kalau Nona mau, Nona bisa pesan ulang. Tapi adanya kamar biasa bukan VIP ataupun Presiden Suite, tegas petugas. Berapa tarif semalam? Tanya Clara. Dia sebenarnya enggan mengeluarkan uangnya. Biasanya dia tahu beres dan uang yang dia dapat full, tanpa dipotong apapun juga. Untuk kamar biasa per malam tarifnya $100 Singapura. Anda mau berapa kamar? Tanya resepsionis. Apa mahal sekali? Heran Clara. Maaf, ini hotel terbaik dan termahal di negara ini Nona. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, Anda bisa cari hotel yang lain. Clara berpikir sejenak, kalau dia pergi dari hotel, maka akan ada uang transport lagi. Oh ya, untuk peragaan busana besok pagi dengan desainernya Miss Clara apa sudah siap semua? Tanya Clara. Oh itu, Tuan Narendra juga membatalkan acara itu, dan meminta supaya desainernya sendiri yang mengurus semua adminnya. Tuan Narendra menarik kembali semua biaya akomodasinya. Apa? Suara Clara meninggi. Clara semakin syok karena dia sudah lama memimpikannya peragaan ini. Rendra, tegas sekali lo. Awas ya gue akan bikin perhitungan. Lumpuh saja belagu, gumam Clara dengan kesal. Bagaimana Nona, mau diteruskan atau dibatalkan? Dan kalau dibatalkan Anda harus mengganti rugi semuanya 40% dari total semuanya, resepsionis menjelaskan. Memang berapa seluruh biaya dan berapa kalau di-cancel? Tanya Clara. $1 juta Amerika Nona. Karena desainernya meminta semua peralatan dan perlengkapannya dari Amerika atau Perancis langsung, jelas resepsionis. Clara membelalakan matanya lebar. Untuk peragaan busana itu Rendra menghabiskan uang 25 miliar untuk semuanya. Sial, berarti gue harus keluarkan uang sebanyak itu, gumam Clara. Dia mengecek saldo tabungannya. Ternyata masih ada 20 miliar. Clara punya ide, dia menelpon seorang pengusaha yang tertarik padanya. Meski umurnya jauh di atasnya paling tidak bisa membantu mengatasi masalahnya saat ini. Untung orang tersebut rela menggelontorkan uang 5 miliar.
Dengan imbalan Clara harus bisa memuaskannya selama 3 hari ke depan. Mau tak mau dia harus melayani pria tersebut. Paling kalau menghubungi ayahnya juga belum tentu bisa membantu. Kembali di rumah sakit, Rendra sudah tertidur akibat dari minum obat. Pa, semoga Naela bisa mendapatkan obat itu ya, dan semoga pilihan mama kali tepat. Mama tidak begitu suka dengan anak Romeo dan Sonia itu. Ibunya gila uang, ayahnya Casanova. Mama tidak mau Rendra hanya dimanfaatkan saja. Papa lihat tadi gayanya. Tante, saya akan menikah dengan Rendra kalau dia sudah sembuh. Cemberut Kimi. Bi, kamu jangan cemberut begitu. Bisa papa makan di sini kamu, bisik Zain. Jangan mesum, ini rumah sakit, elak Kimi. Kalau begitu kita pulang saja, di sini ada Raisya yang akan menjaganya. Zain memberi pesan pada penjaga kalau Rendra butuh apa-apa bisa segera menghubungi Raisya. Benar saja waktu menunjukkan pukul 2 pagi, Raisya baru saja selesai menangani pasien yang datang karena kecelakaan akibat mabuk. Dia keluar dari ruang IGD dan menempatkan pantatnya di sofa. Rasanya malam itu semakin malam, ada saja pasien yang datang. Bahkan pihak rumah sakit menambah 3 orang dokter jaga. Belum ada 10 menit dia istirahat ada panggilan dari Rendra. Dokter Raisya, pasien VVIP minta Anda untuk datang, kata suster yang menerima interkom dari ruangan itu. Ah, iya sus, saya segera ke sana. Dengan langkah gontai Raisya ke ruangan Rendra. Rasa capek dan kantuk tidak boleh membuatnya patah semangat, apalagi itu pasien spesial. Ada apa mas? Tanya Raisya. Mukanya agak pucat, kelopak matanya mulai menghitam. Suara Raisya yang lembut membuat jantung Rendra berdetak lebih cepat dari biasanya. Kenapa mukamu pucat, dan ada kantung mata yang nampak jelas? Kamu belum tidur? Tanya Rendra cemas. Belum, ini baru saja selesai. Ada banyak pasien darurat hari ini, jawabnya. Dan dia menahan diri untuk tidak menguap. Aku cuma mau pipis. Setelah itu kamu sebaiknya tidur di sini saja. Lihat wajahmu pucat dan ada mata pandanya. Ntar cantiknya hilang, ucap Rendra. Raisya melongo. Dia bingung kalau Rendra mau pipis otomatis dia akan melihat ular listrik yang tersembunyi itu. Raisya menuju kamar mandi dan mengambil sebuah pispot di kamar mandi. Tubuh Raisya gemetar. Perasaannya tak karuan, jantungnya bergetar hebat. Tapi sebagai dokter sekaligus istri Raisya memantapkan hatinya dan keluar menuju ranjang Rendra. Maaf ya mas, Ray akan buka celana mas, izin Raisya. Rendra juga gugup bahkan sampai menelan selaivanya kasar. Bahkan si ular yang tadinya tidur mulai bangun. Iya, kamu bebas kok memegangnya. Dia akan jinak hanya pada dokter cantik yang jadi istriku ini. Rendra berkata asal untuk menutupi rasa gugupnya. Raisya membuka selimut Rendra dan melihat area bawah tubuh Rendra. Tangannya yang gemetar mulai meraih celana kolor tersebut. Raisya melihat ada sesuatu yang bergerak di balik celana piyama itu. Hati-hati Raisya menurunkan kolor tersebut.
Ada sesuatu menggelembung di dalam sana. Dia memejamkan matanya, rasanya dia ingin kabur saja. Tapi dia harus profesional. Rai, kenapa berhenti? Sudah di ujung nih, goda Rendra, yang sedari tadi tubuhnya juga tegang. Raisya membuka segitiga bermuda tersebut dan menurunkannya perlahan. Anak ular itu keluar dari sarangnya berdiri tegak, seakan mau menantang. Dengan segera dia memasang pispot yang dia bawa dan memasukkan kepala ular itu ke pispot dengan segera. Tangan Raisya terasa kebas dan mati rasa, mukanya memerah seperti udang rebus. Semakin terlihat karena kulitnya yang putih. Rendra segera membuang hajatnya. Bersambung.